Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Apa kabar Sobat HP? Masih tetap semangat kan? Alhamdulillah, hari ini kita sampai ke materi terakhir sebelum UTS, yaitu akuntansi piutang. Piutang adalah salah satu pos penting dalam neraca, di mana pada tanggal neraca apabila terdapat hak pemerintah untuk menagih, maka harus dicatat sebagai penambahan aset pemerintah berupa piutang. Referensi terkait dengan akuntansi piutang pertama adalah tentu saja PP 71 tahun 2010. Pertama, di kerangka konseptual di paragraf 68. Di situ mengatur mengenai klasifikasi aset lancar. Ada kas dan setara kas, kemudian investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Kemudian di paragraf 91-nya, di situ mengatur mengenai pengakuan piutang. Piutang diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi. Kemudian di PSAP 01 tentang penyajian laporan keuangan, tepatnya di paragraf 8, di situ mengatur mengenai pengertian atau definisi dari piutang transfer. Piutang transfer adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan yang lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan. Kemudian di paragraf 49, di situ mengatur mengenai klasifikasi pos-pos neraca. Kemudian di paragraf 55, di situ mengatur mengenai klasifikasi aset lancar. Kemudian di paragraf 69-nya di situ mengatur mengenai pengukuran piutang, yaitu sebesar nilai nominal. Sedangkan di paragraf 88 di situ mengatur mengenai pengungkapan piutang. Piutang dirinci menurut jumlah piutang pajak, retribusi, penjualan, pihak terkait, uang muka, dan jumlah lainnya. Piutang transfer dirinci menurut sumbernya. Yang pertama, PP 71 tahun 2010. Kemudian yang kedua, Buletin Teknis 16 tentang akuntansi piutang berbasis akrual. Di situ membagi piutang menjadi 3, yaitu piutang berdasarkan undang-undang atau peraturan, kemudian piutang berdasarkan perikatan, dan yang ketiga piutang berdasarkan kerugian negara. Kemudian PMK 225 tahun 2019 tentang kebijakan akuntansi pemerintah pusat, khususnya di bab 5 tentang kebijakan akuntansi piutang. Di situ piutang dibagi 2, piutang jangka pendek dan piutang jangka panjang. Kemudian di PMK 212 tahun 2019 tentang jurnal standar, khususnya di bab tentang akuntansi pendapatan. Kemudian tentu saja terkait dengan akunnya adalah Kepdirjen 211 tahun 2018 tentang kodifikasi BAS segmen akun, khususnya akun piutang, kemudian penyisian piutang tidak tertagih, dan beban penyisian piutang tidak tertagih. Pengertian piutang secara eksplisit ini tidak kita temukan definisinya di SAP. Satu-satunya yang paling mendekati adalah di paragraf 8 PSAP 01, yaitu definisi piutang transfer, yaitu hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain
sebagai akibat peraturan perundang-undangan. Dari sini yang dapat kita garis bawahi adalah bahwa piutang adalah merupakan hak atau klaim kepada pihak lain. Pada bab 5 kebijakan akuntansi piutang, didefinisikan piutang menjadi dua, piutang jangka pendek dan piutang jangka panjang. Piutang jangka pendek adalah jumlah uang yang akan diterima oleh pemerintah dan atau hak pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian, kewenangan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau akibat lainnya yang sah, yang diharapkan diterima pemerintah dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Kemudian, piutang jangka panjang adalah piutang yang diharapkan atau dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Jadi itu definisi piutang. Baik, kita lanjutkan. Klasifikasi piutang. Menurut Ipsas, transaksi pendapatan ini bisa dibagi menjadi dua. Pendapatan yang berasal dari pertukaran dan pendapatan dari transaksi non-pertukaran. Pendapatan dari pertukaran ini misalkan dari transaksi jual-beli. Pemerintah menjual kepada masyarakat. Pemerintah menjual kepada negara lain. Yang kedua, pendapatan dari transaksi non-pertukaran. Ini pendapatan yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan atau kewenangan pemerintah. Pemerintah menerbitkan undang-undang tentang perpajakan, kemudian masyarakat wajib membayar pajak. Pemerintah menerbitkan PP tentang PNBP, kemudian kepada penerima layanan harus membayar PNBP-nya. Itu adalah contoh pendapatan dari transaksi non-pertukaran. Di dalam pemerintahan, pendapatan dari transaksi non-pertukaran ini sangat dominan. Kalau kita lihat di struktur APBN, dari total pendapatan negara, 80% berasal dari pendapatan pajak. Kemudian 20%-nya dari PNBP. 80% dari pendapatan pajak itu bisa dikatakan sebagai pendapatan dari transaksi non-pertukaran. Sedangkan 20% dari pendapatan PNBP itu bisa berasal dari transaksi non-pertukaran sama sebagian dari pendapatan dari pertukaran. Misalkan dari hasil penjualan persediaan pemerintah kepada masyarakat. Berdasarkan waktunya, piutang dapat dibagi menjadi dua, yaitu piutang jangka pendek dan piutang jangka panjang. Kemudian di dalam Bultek 16, berdasarkan timbulnya, penyebabnya, piutang dapat dibagi menjadi tiga. Pertama, piutang pendapatan negara. Piutang yang bersumber dari peraturan atau undang-undang yang diterbitkan oleh pemerintah. Kemudian piutang yang sumbernya dari perikatan, dari perjanjian antara pemerintah dengan pihak lain. Yang ketiga adalah piutang yang timbul karena adanya tuntutan ganti kerugian negara. Bagaimana penjelasan dari masing-masing piutang ini? Mari kita lanjutkan pembahasannya. Pertama, piutang yang timbul berdasarkan pendapatan negara, berdasarkan peraturan atau undang-undang yang diterbitkan oleh negara. Dilihat dari jenisnya, ini ada dua, yaitu piutang pajak terkait dengan undang-undang perpajakan. Yang kedua, piutang bukan pajak terkait dengan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai PNBP. Piutang pajak dan piutang bukan pajak ini diakui pada saat diterbitkan surat ketetapan dan atau telah diterbitkan surat penagihan
dan telah dilaksanakan penagihan. Jadi tergantung klausul di peraturannya. Ada yang diakui ketika diterbitkan suratnya, ketika ditandatangani perjanjiannya, atau diakui ketika sudah terbit surat penagihannya. Kemudian bagaimana pengukuran untuk piutang yang berdasarkan pendapatan negara? Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebesar nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang akan ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan. 2. Sebesar nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh pengadilan pajak untuk wajib pajak yang mengajukan banding. Ketiga, sebesar nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis hakim pengadilan pajak. Dan yang keempat, sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisian piutang tidak tertagih telah diatur oleh pemerintah. Kemudian bagaimana penyajian piutang yang berdasarkan pendapatan negara ini dalam neraca? Piutang yang timbul berdasarkan pendapatan negara untuk yang jatuh temponya di bawah 12 bulan ini masuk dalam kategori aset lancar. Contohnya piutang perpajakan dan piutang bukan pajak. Sedangkan untuk yang jatuh temponya di atas 12 bulan, dia masuk dalam kelompok piutang jangka panjang. Kemudian penyajian piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam catatan atas laporan keuangan. Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam catatan atas laporan keuangan. Informasi dimaksud ini dapat berupa kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan, penilaian, dan pengukuran piutangnya. Kemudian rincian jenis-jenis saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya. Kemudian penjelasan atas penyelesaian piutang masih di Kementerian Negara, lembaga Pemda, atau sudah diserahkan penagihannya kepada PUPN, Panitia Urusan Piutang Negara. Dan yang keempat, jaminan atau sita jaminan jika ada. Ini piutang yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan. Piutang berdasarkan pendapatan negara, mulai dari jenis, kemudian pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Kita lanjutkan ke piutang yang timbul berdasarkan perikatan. Piutang yang timbul berdasarkan perikatan, ini jenisnya ada pemberian pinjaman, kemudian ada penjualan kredit, kemudian ada kemitraan, contohnya sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, atau bangun serah guna. Kemudian ada imbalan fasilitas atau jasa. Pengakuan piutang berdasarkan perikatan, pertama apabila didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas. Kemudian yang kedua, jumlah piutang dapat diukur dengan andal. Bagaimana pengukuran piutang berdasarkan perikatan? Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan adalah sebagai berikut. A. Piutang pemberian pinjaman.
Piutang akibat pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas negara atau daerah dan atau apabila berupa barang atau jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang atau jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, komitmen fee, dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, komitmen fee, dan atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang atau belum dibayar sampai dengan akhir periode pelaporan. B. Piutang penjualan kredit. Piutang dari penjualan kredit ini diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang atau belum dibayar pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya. Dan yang C adalah pengukuran untuk piutang kemitraan. Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan. Kemudian bagaimana penyajian dan pengungkapan piutang berdasarkan perikatan? Piutang berdasarkan perikatan ini disajikan sebagai piutang jangka panjang untuk yang jatuh temponya di atas 12 bulan. Sedangkan untuk yang jatuh temponya di bawah 12 bulan, dia akan menjadi bagian lancar dari piutang jangka panjang dan masuk sebagai aset lancar. Kemudian apa yang harus diungkapkan terkait dengan piutang berdasarkan perikatan? Setelah disajikan di neraca, informasi mengenai akun piutang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran seluruh jenis piutang. Yang kedua, rincian jenis-jenis saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya. Dan yang ketiga, penjelasan atas penyelesaian piutang. Masih di Kementerian Negara atau lembaga, atau sudah diserahkan penagihannya kepada PUPR. Itu tadi piutang yang timbul berdasarkan perikatan. Selanjutnya adalah piutang yang timbul akibat kerugian negara. Dilihat dari jenisnya, piutang yang timbul berdasarkan kerugian negara ini bisa dibagi dua, yaitu tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan. Tuntutan ganti rugi ini dikenakan terhadap kerugian negara yang diakibatkan oleh pejabat atau pegawai selain bendahara. Sedangkan tuntutan perbendaharaan adalah tuntutan akibat kerugian negara yang diakibatkan oleh bendahara. Bagaimana pengakuan untuk piutang yang timbul berdasarkan kerugian negara? Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi harus didukung dengan bukti surat keterangan tanggung jawab mutlak atau SKTM yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP atau TGR dilakukan dengan cara damai atau di luar pengadilan. SKTM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Walaupun yang bersangkutan memilih menggunakan jalur pengadilan, pengakuan piutang ini baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan.
Kemudian bagaimana pengukurannya? Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas ini dilakukan sebagai berikut. Pertama, disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan. Yang kedua, disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya. Piutang yang timbul berdasarkan kerugian negara ini akan disajikan di neraca dalam kelompok piutang jangka panjang. Ada piutang tagihan tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi, kemudian ada juga penyisian piutangnya. Kemudian untuk piutang TP-TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan, maka dia akan masuk ke dalam kelompok aset lancar. Di samping disajikan di neraca, informasi mengenai akun piutang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran tagihan tuntutan ganti rugi. Kemudian rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya. Kemudian penjelasan atas penyelesaian piutang masih di kementerian lembaga atau telah diserahkan penagihannya kepada PUPN. Kemudian tuntutan ganti rugi atau perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan. Kemudian dalam hal terdapat barang atau uang yang disita oleh negara atau daerah sebagai jaminan, maka hal ini wajib diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Jadi itu tadi penjelasan mengenai piutang yang timbul mulai dari peraturan perundang-undangan, kemudian perikatan, kemudian berdasarkan kerugian negara, mulai dari jenisnya, pengakuannya, pengukuran, penyajian, sampai pengungkapannya. Baik, kita lanjutkan ke jurnal standarnya. Pertama, jurnal terkait dengan transaksi piutang adalah jurnal timbulnya piutang. Piutang pada umumnya terjadi karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan pemberian pinjaman serta transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Pada saat timbulnya piutang, maka dicatat piutang debit pada pendapatan LO kredit di jurnal akrual. Sedangkan di jurnal kas, karena belum melibatkan kas, maka tidak dicatat. Yang kedua, reklasifikasi piutang. Piutang TPA, tagihan penjualan angsuran, TP, tuntutan perbendaharaan, TGR, tuntutan ganti rugi, atau piutang jangka panjang lainnya yang jatuh tempo atau kemungkinan dapat diselesaikan dalam waktu 12 bulan direklasifikasikan ke bagian lancar TPA, TP, TGR, atau piutang jangka panjang lainnya. Jurnalnya adalah debit bagian lancar dengan mengkredit piutang, TPA, TP, TGR, atau piutang jangka panjang lainnya. Penyisian piutang. Penyisian piutang adalah pembentukan cadangan atas sebagian piutang yang diperkirakan tidak akan dapat ditagih
agar nilai piutang yang disajikan di neraca mencerminkan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Ini sangat terkait dengan prinsip konservatisme di dalam akuntansi. Pembentukan piutang, penyisian piutang tidak tertagih didasarkan pada penggolongan kualitas piutang. Jadi kualitas piutang ini bisa diklasifikasikan menjadi kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo. Dan bisa dikatakan kualitasnya kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan. Kemudian kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan. Dan yang keempat, kualitas macet apabila dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak juga dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada PUPN. Tingkat kualitas piutang ini sangat terkait dengan berapa besar penyisian piutang tak tertagih yang harus dibentuk. Pengakuan penyisian piutang tidak tertagih dibentuk dan dibukukan pada setiap akhir semester. Nah, ini contohnya untuk kualitas lancar, maka penyisian piutangnya minimal 5%. Kemudian untuk kurang lancar 10%, diragukan 50%, dan untuk piutang dengan kualitas macet, maka penyisian piutangnya 100%. Tiga, jurnal standar untuk penyisian piutang. Piutang tadi disajikan sebesar net realizable value, yaitu nilai piutang dikurangi dengan penyisian piutang. Penyisian piutang dilakukan dengan mengestimasi nilai piutang tidak tertagih. Jurnalnya adalah beban penyisian piutang tidak tertagih pada penyisian piutang tidak tertagih. Dasarnya adalah dengan menganalisis kualitas tertagih serta dihitung sesuai dengan tarif kualitas piutangnya. Keempat, penghentian pengakuan piutang. Pengakuan piutang ini dapat dihentikan karena dua sebab. Pertama, karena dilunasi, karena adanya pelunasan. Yang kedua, karena dihapus atau penghapusan. Nah, untuk penghapusan ini ada dua, penghapus bukuan piutang, dan yang kedua, penghapus tagihan piutang. Kalau penghapus bukuan berarti dihapus dari neraca, dikeluarkan dari neraca, tetapi proses penagihannya masih dilakukan. Biasanya untuk penagihannya ini dialihkan kepada PUPN. Sedangkan penghapus tagihan piutang adalah langkah selanjutnya setelah penghapus bukuan. Jadi tidak hanya dihapuskan dari pembukuan, kalau penghapus tagihan piutang, maka dihapus juga penagihannya. Penghapus tagihan piutang ini biasanya dilakukan setelah beberapa waktu dari penghapus bukuan piutang, ternyata piutangnya tidak dapat ditagih juga. Kemudian penghentian piutang yang disebabkan oleh pelunasan ini bisa dibagi dua, yaitu pelunasan piutang pada periode berjalan atau pelunasan piutang yang telah dicadangkan penyisian piutang tak tertagihnya.
Pertama, untuk penggantian pengakuan piutang yang melalui pelunasan pada periode berjalan. Pertama, pelunasan piutang yang dilakukan dengan penyetoran ke kas negara, maka akan dicatat di jurnal kas, diterima dari entitas lain pada pendapatan LRA, dan dicatat pada jurnal aktual diterima dari entitas lain pada pendapatan LO. Ini defaultnya ketika kita melakukan penyetoran ke kas negara. Padahal yang kita inginkan adalah diterima dari entitas lain pada piutang di jurnal aktualnya. Sehingga kita harus membuat jurnal yang kedua untuk jurnal aktualnya. Pertama, jurnal untuk menghapus pendapatan dengan cara mendebit pendapatan. Yang kedua, jurnal untuk menghapus piutang dengan cara mengkredit piutang. Sehingga jurnalnya ada dua. Pertama, jurnal default, diterima dari entitas lain pada pendapatan LO. Yang kedua, pendapatan LO pada piutang. Jurnal akhirnya adalah diterima dari entitas lain pada piutang. Yang kedua, penghentian pengakuan piutang melalui pelunasan yang telah dicadangkan penyisian piutang tidak tertagihnya. Pertama, pada saat pelunasan dengan penyetoran ke kas negara, maka jurnalnya sama dengan tadi. Kemudian penghentian pengakuan piutang juga sama dengan sebelumnya. Tambahannya ada jurnal untuk mengeliminasi penyisian piutang tidak tertagih dan beban penyisian piutang tidak tertagih, yaitu dengan mendebit penyisian piutang tidak tertagih dan mengkredit beban penyisian piutang tidak tertagih. Selanjutnya, jurnal untuk penghapusan piutang yang telah disisihkan 100%. Piutang yang telah disisihkan 100% dan telah diterbitkan surat penghapusan piutangnya. Maka jurnalnya adalah penyisian piutang tidak tertagih pada piutang. Yang keenam adalah jurnal untuk penerimaan pelunasan piutang yang telah dihapus bukukan. Jadi piutang yang sudah dihapus bukukan tetapi ternyata diterima pembayarannya atau pelunasannya. Maka jurnalnya adalah pertama, piutang yang dihapus bukukan lalu diterima pelunasannya, maka dimunculkan dulu piutangnya dengan cara mendebit piutang dan mengkredit penyisian piutang tidak tertagih. Yang kedua, ketika menerima pelunasan, jurnalnya sama dengan jurnal-jurnal sebelumnya. Default ya, diterima dari entitas lain pada pendapatan. Kemudian yang ketiga juga sama dengan sebelumnya, menghapus piutang dan pendapatan. Kemudian yang ketiga juga sama dengan jurnal-jurnal sebelumnya, yaitu menghapus pendapatan LO dan piutang. Kemudian yang keempat, pada tanggal 31 Desember dilakukan penyesuaian saldo penyisian piutang tak tertagih. Jurnalnya adalah penyisian piutang tidak tertagih pada beban penyisian piutang tidak tertagih. Kemudian jurnal penyesuaian. Selain jurnal penyesuaian yang harus dibuat di akhir periode pelaporan, seperti reklasifikasi piutang dari piutang jangka panjang menjadi bagian lancar piutang jangka panjang, serta penyisian piutang tidak tertagih, masih ada beberapa jurnal penyesuaian yang harus dibuat terkait dengan piutang. Pertama adalah pendapatan yang masih harus diterima. Ini sudah kita bahas dulu ya, jurnal ketika kita membahas akuntansi pendapatan. Yang kedua, belanja dibayar di muka. Ini juga sudah kita bahas pada saat kita mempelajari akuntansi belanja dan beban.
Kemudian yang ketiga, belanja dibayar di muka. Bantuan pemerintah yang dialokasikan pada akun 526 sekian 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 yang pada akhir periode pelaporan BAST-nya belum disahkan oleh PPK, maka persediaan belum diregister direklasifikasi menjadi belanja dibayar di muka. Jurnalnya adalah belanja dibayar di muka pada persediaan yang belum diregister. Kemudian yang keempat, pembayaran uang muka belanja. Pembayaran di muka atas belanja yang diberikan terlebih dahulu sebelum pegawai atau rekanan menyerahkan hasil pekerjaan atau jasa, maka dijurnal sebagai uang muka belanja debit pada beban. Baik, demikian tadi penjelasan mengenai akuntansi piutang. Piutang adalah hak tagih atau klaim dari pemerintah kepada pihak lain. Berdasarkan waktunya bisa dibagi menjadi piutang jangka pendek dan piutang jangka panjang. Berdasarkan timbulnya piutang bisa diakibatkan oleh peraturan perundang-undangan, perikatan, atau kerugian negara. Kemudian untuk memenuhi prinsip konservatisme, maka terhadap piutang dilakukan penyisian piutang tidak tertagih. Baik, sampai di sini pembahasan mengenai akuntansi piutang yang merupakan materi terakhir sebelum UTS. Berarti minggu depan kita sudah selesai secara materi. Tinggal mereview dan latihan soal sebagai persiapan ujian. Baik, sampai ketemu di review pada Sabtu depan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.